Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu, dan tetap semangat ya. Amin ya robbal alamin. Maaf ceritanya jeda lagi karena kendala di suara saya ya. Di sini cuaca sudah bergantian ya, dari musim panas ke musim dingin. Jadi ya kendalanya kadang yang diserang tenggorokan ya. Dan hari ini alhamdulillah suara saya sudah mulai baik, dan saya akan lanjutkan ceritanya. Langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Jason memeluk Yasmin dan meletakkan dagu di bahunya. Katakan padaku bahwa kamu peduli dengan pendapatku dan berharap aku setuju. Aku yang sembarangan cemburu dan membuatmu tidak senang. Jangan marah lagi ya. Yasmin mengerutkan kening dan mendorong Jason menjauh. Dia tidak menjawab dan berjalan ke tempat tidur, mengangkat selimut, berbaring di dalamnya dan menutupi kepalanya. Aku mau tidur, jangan bicara. Dia sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan Jason. Semakin dia terobsesi dengan kebaikan-kebaikan kecil Jason, semakin mudah dia melupakan posisinya di dalam hati Jason. Dulu dia hanya perlu mengikuti perkataan Jason tanpa mengatakan apapun. Dia yang sekarang benar-benar mempermainkannya karena Jason memperlakukannya dengan baik. Jason mengerutkan kening, berjalan ke sofa di depan meja kopi dan duduk. Dia terdiam beberapa saat, mengambil sarung tangan, berdiri dan berjalan ke pintu, mengirimkan pesan kepada asistennya untuk datang. Setelah asisten datang, Jason membuka pintu dan keluar. Pintunya berbunyi klik dan tertutup dengan lembut. Yasmin mengangkat selimutnya. Dia berjalan tanpa alas kaki ke pintu dan melihat keluar melalui lubang intip. Setelah memastikan Jason tidak ada di luar, dia kembali dan mengambil laptop Jason, berjalan ke pintu, membuka pintu pelan-pelan, mendorong laptop keluar melalui celah di pintu. Jason yang berada tidak jauh dari sana tidak menyadarinya. Dia memberikan sarung tangan pada asisten yang mengawasinya dengan seksama. Berikan ini pada Irina. Katakan padanya kalau Yasmin sendiri yang membelikan ini untuknya. Lalu ambil sarung tangan yang sebelumnya Yasmin berikan padanya dan kirimkan pada Stefan. Katakan padanya Yasmin mengembalikannya. Baik. Asisten itu mengambil sarung tangan dan berbalik untuk menjalankan perintahnya. Jason berjalan kembali ke pintu kamar Yasmin dengan suasana hati yang sedikit nyaman. Ketika menemukan laptopnya dibuang keluar, darahnya melonjak dan dia mengulurkan tangan dan memukul pintu. Buka pintunya. Yasmin yang mengenakan penyumbat telinga silikon kedap suara di dalam kamar. Jason yang dikunci di luar kembali ke kamar membawa laptop dan mengirim pesan pada Yasmin. Sebaiknya kamu bersembunyi di kamarmu seumur hidup. Setelah mengetik dia tidak mengirimkannya dan langsung menghapusnya. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak dan mulai kembali tenang. Habis manis sepah dibuang, itu tidak baik. Dia menghapusnya sebelum menyelesaikannya. Akhirnya dia bertanya dengan enggan, "Istriku, kamu tidur?" Setelah kalimat ini dikirimkan, tidak ada jawaban. Yasmin tidur siang lalu mulai menonton video peragaan busana. Ini kategori favoritnya setiap kali melihat pakaian-pakaian cantik diperagakan oleh para model. Dia benar-benar merasa sangat nyaman. Saat makan malam, Jason mengetuk pintu lagi. Tapi kali ini Yasmin tidak menolaknya. Dia membuka pintu dan menatapnya tanpa ekspresi.
Aku sudah meminta asistenku untuk mengembalikan sarung tangan Stefan, kata Jason terlebih dahulu, tapi matanya tertuju pada Yasmin. Yasmin tertegun sejenak lalu mengangguk tanpa ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. Sarung tangan yang aku beli sudah diberikan pada Irina, dan aku membeli sepasang lagi untukmu. Saat bicara pada Irina, jangan katakan aku yang membelinya, lanjut Jason. Kamu membeli banyak barang untuk Joanna. Sudahlah. Yasmin menyadari dia merasa dilema lagi. Dia berhenti tepat waktu. Jason langsung masuk ke kamarnya, menutup pintu, lalu mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Yasmin, mau makan apa? Aku akan meminta asistenku untuk membelikannya. Makan makanan di hotel aja, jangan terlalu manja. Yasmin berjalan ke sofa dan menjatuhkan dirinya ke sofa. Dia sedikit khawatir pada Stefan. Seharusnya dia mengantarkan sarung tangan itu sendiri, tapi Jason sudah melakukannya. Dia tidak pernah menyangka Jason akan melakukan ini untuknya. Jason memesan makanan sesuai keinginannya, sedangkan Yasmin mengirim pesan pada Stefan. Apa kamu sudah menerima sarung tangannya? Stefan dengan cepat membalas pesannya. Sudah. Yasmin melihat pesan itu dan berpikir apa perlu menjelaskannya. Bagaimanapun Stefan sudah pernah membantunya, dia harus menjelaskannya. Namun dia sedikit takut jika terlalu banyak menjelaskan akan membuat Stefan berpikir macam-macam. Beberapa hari ini kondisi Stefan tidak baik. Kalau sampai mempengaruhi syuting, dia akan merasa bersalah. Yasmin mengerutkan kening sambil memegang ponsel. Dia memikirkannya baik-baik. Dia tampak dilema. Jason melihatnya. Dengan siapa kamu bicara dengan ekspresi rumit seperti itu? Jason bertanya. Yasmin meliriknya dan berkata, ini bukan urusanmu. Jason sangat marah hingga kehilangan kesabaran. Dia duduk menyalakan laptop dan berkata, hari ini kamu meninggalkan laptopku di luar. Kalau sampai dicuri dan data di dalam dicuri juga, habislah kamu. Di semua koridor ada kamera pengawas. Siapa yang begitu bodoh mencuri laptopmu? Yasmin menatap layar ponselnya dan memarahinya tanpa mengangkat kepalanya. Apa sulit untuk mengucapkan kata-kata yang baik? Jason bertanya pada Yasmin. Yasmin menatapnya dengan ringan. Mulai lagi kan? Jason berdiri dan menuangkan air untuk merendam kaki Yasmin, tidak mau berdebat dengannya. Benar saja, Stefan memang sakit. Dia sudah sakit selama 3 hari. Yasmin akhirnya memutuskan ke kamarnya, membawa sup panas dan menjenguknya. Hari ini Jason tidak ada di sini. Ini sudah mendekati akhir tahun dan perusahaan sedang mengadakan pertemuan tahunan. Jadi dia harus kembali. Begitu memasuki kamar, Yasmin mendengar Stefan terbatuk-batuk tanpa henti. Asisten itu dengan cepat menuangkan air untuknya. Stefan, aku datang menjengukmu. Yasmin berteriak sambil berdiri di dekat pintu. Taruh saja di lemari sebelah pintu. Aku flu berat, jangan sampai menularimu. Stefan bersandar di tempat tidur, pandangannya asing. Yasmin menyadarinya, dia tidak banyak bicara, meletakkannya dan berencana untuk pergi. Begitu berbalik, dia mendengar Stefan berkata dengan suara serak, "Tunggu sebentar." Yasmin berbalik dan menatapnya. Ketika Stefan melambaikan tangannya, asisten itu segera meletakkan cangkirnya. Dia bergegas melewati Yasmin dan menutup pintu ketika dia keluar. Aku ambilkan air untukmu. Yasmin berjalan menuju dispenser air. Stefan memandangnya dan menunggu sampai Yasmin menyerahkan air kepadanya sebelum berkata, apa yang ada di dalam kotak bekal? Sup ayam, aku
Aku meminta hotel membuatnya untukmu. Yasmin menarik kursi dan meletakkannya di samping tempat tidur lalu pergi mengambil kotak bekal. Aku mau makan. Setelah selesai berbicara, Stefan terbatuk lagi. Yasmin bergumam duduk di samping tempat tidur dan membuka kotak bekal. Stefan makan sup, dia sesekali terbatuk sampai dadanya terasa lebih baik. Dia tiba-tiba bertanya kepada Yasmin, "Apa kamu menggunakan sarung tangan yang kuberikan padamu untuk membuat Irina senang dan melakukan pemesanan di studio kamu?" Tebakan Yasmin benar. "Tidak, kenapa kamu bertanya seperti ini? Apa di dalam hatimu aku adalah teman seperti itu?" Yasmin menatap matanya dengan ekspresi tenang. Stefan menatap sup. Setelah sekian lama dia berkata, "Aku sendiri yang membelikan sarung tangan itu untukmu. Sebagai teman, kamu langsung memberikannya pada Irina tanpa memberitahuku dulu. Aku agak kepikiran." "Maaf, aku melihat tangan Irina bengkak sekali. Sutradara juga tidak mengizinkan dia mengobatinya. Aku merasa kasihan pada gadis kecil itu." Yasmin menjelaskan kepadanya dengan serius dan meminta maaf. Stefan tersenyum lemah. "Kalau begitu, apa kita masih berteman?" "Tentu saja. Cepat makan selagi panas. Ini bagus untuk kesehatanmu," kata Yasmin lembut. "Mulai sekarang, jika kamu ingin memberikan barang yang aku berikan untukmu pada orang lain, kamu harus memberitahu dulu. Aku bukannya pelit, tapi aku hanya agak peduli." Suara Stefan sangat rendah. "Oke, lain kali aku akan memberitahumu dulu." Yasmin menjawab ini tapi merasa tidak akan ada lain kali. Walaupun ada beberapa keterkaitan antara dunia desain dan dunia hiburan, namun hubungannya tidak terlalu besar. Setelah berpisah, kemungkinan besar mereka akan bertemu lagi setelah beberapa tahun, dan seringkali tidak akan bertemu lagi. Orang-orang di lingkaran Stefan sangat sibuk. Yasmin selesai mengantarkan sup, seseorang datang mengunjungi Stefan. Irina mengambil foto dengan ponselnya. Dia juga berencana mengajak Yasmin foto bersama, tapi Yasmin menolak. Dia takut nanti akan ada orang yang memasangkan dirinya dengan selebriti lagi. Masalah ini lebih baik terjadi pada mereka yang berada di dalam dunia hiburan. Setelah keluar dari kamar Stefan, Yasmin memegang kotak bekalnya dan mendengarkan suara-suara meriah di kamar itu dan mengembuskan nafas perlahan. Foto yang diambil oleh Irina hari ini diunggah di internet dengan izin semua orang. Saat waktu luang, Yasmin juga memeriksa Instagram. Dia menyadari Irina tag akun Studio LM. Dia membukanya. "Tahun baru tinggal 20 hari lagi. Tahun ini kami akan menghabiskan tahun baru bersama di kota Yeli. Ini pertama kalinya aku menghabiskan tahun baru bersama kru produksi. Aku sangat gembira dan menantikannya. Selamat tahun baru semuanya. Aku harap Stefan segera sembuh dari flu-nya." Yasmin melihat bagian komentar, ternyata ulasan hangat tersebut sangat menegangkan. "Apa kalian semua melihat? Sebelumnya, sarung tangan Irina berwarna merah muda, yang baru berwarna coklat muda. Ayo kita tebak, kali ini yang membeli sarung tangannya pria atau wanita?" Sarung tangan Yasmin sangat indah. Aku benar-benar menyukai Yasmin. Dia sangat baik pada Irina. Pantas saja di lokasi syuting, Irina sangat suka menempel padanya. Yasmin segera menutup Instagram. Jika dibandingkan, Stefan sangat perhatian dan tahu cara memilih warna. Sebaliknya Jason sangat bodoh dan tidak memilih warna. Awalnya Irina tidak terlalu populer, hanya memiliki 200.000 penggemar di Instagram.
Namun unggahannya di Instagram menjadi topik hangat karena kemunculan Stefan. Penelusuran populer membuat popularitas Irina melambung tinggi. Namun yang tidak mereka ketahui adalah beberapa hari lalu Irina mengunggah foto selfie dengan sarung tangan merah muda dengan menunjukkan logonya. Netizen menjelajahi Instagramnya dan beberapa orang berencana membeli model yang sama. Namun saat melakukan pencarian gambar, mereka menyadari ada akun kedua di Instagram. Saat Irina mengatakan ganti sarung tangan, dia mengunggah foto sarung tangan merah muda dengan lagu Where the River Ends. Artinya secara sederhana ujung sungai. Secara kebetulan Stefan juga mengunggah Where the River Ends di Instagramnya. Dia tidak pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Semua orang selalu mengingat dia merekomendasikan buku The End of River kepada para penggemarnya. Netizen pun menyadari bahwa tidak ada pedagang yang menjual sarung tangan ini di internet, sehingga akun Instagram ini menjadi incaran eksplorasi semua orang. Di pagi hari, Yasmin pergi menyiapkan pakaian untuk Stefan dan memasuki kontainer. Dia mendengar asistennya berkata, "Perusahaan memintamu segera menghapus akun keduamu. Akan gawat jadinya kalau netizen sampai menggali informasimu. Aku bahkan tidak bisa memiliki ruang pribadiku sendiri." Suara Stefan terdengar sangat tidak senang. Yasmin tidak tahu harus pergi atau tetap tinggal. Melihat aktor lain datang, dia langsung masuk dengan penuh semangat. "Aku datang untuk mencocokkan pakaian." Asistennya sedikit cemas, dia segera berkata, "Kami ada sedikit urusan, apa kamu bisa datang lagi nanti?" "Oh, baiklah, aku akan memberitahu orang lain yang datang." Yasmin berkata sambil tersenyum. Dia merasa sesuatu yang serius telah terjadi pada Stefan. Yasmin bicara pada aktor lainnya. Semua orang berdiri di kejauhan sambil mengobrol bersama. Setelah berdiri beberapa saat, ponsel Yasmin berdering. Itu adalah panggilan Jason. Yasmin menekan tombol jawab dan berjalan pergi perlahan. "Ada apa?" Suaranya dingin. "Akun kedua Stefan sudah digali orang. Apa kru tidak mengetahuinya?" Suara Jason dipenuhi amarah. Yasmin segera menjadi waspada. Apa yang terjadi? Beberapa hari lalu, Irina mengambil foto sarung tangan yang dibeli Stefan dan mengunggahnya di internet. Akun kedua Stefan juga mengunggah sarung tangan ini di Instagram. Apa kamu bisa menebak apa akibatnya? Jason bertanya pada Yasmin. Netizen akan mengira mereka sedang pacaran. Irina mengatakan Yasmin meminjamkan sarung tangan ini untuknya. Kalau begitu dia akan dikabarkan pacaran dengan Stefan. Dia sudah pernah dipasangkan sebelumnya. Jika kali ini terjadi lagi, penggemar Stefan akan menghancurkan LM sampai tidak ada yang tersisa. Apa kamu yakin itu akun kedua Stefan? Yasmin mengambil keputusan cepat. Apa kamu mempertanyakan kemampuanku? Jason bertanya pada Yasmin. Netizen saja bisa menggali informasi ini, apalagi Jason. Kamu beritahu sutradara Chandra, aku akan memeriksa internet. Kata Yasmin, dia masih tidak tahu situasi di internet sekarang. Jason terdiam beberapa saat lalu berkata, apa kamu percaya Stefan menyukaimu? Dia hanya menganggapku teman. Jawab Yasmin. 2 hari lalu Stefan baru menanyakan ini padanya. Bagaimana mungkin dia suka? Terlebih lagi kemunculan rasa suka ini terlalu mendadak. Jason berkata dengan dingin dan menutup telepon.
Yasmin membuka Instagram. Dia menemukan kalimat "where the life end" dan akun kedua Stefan di pencarian terpopuler. Pertama-tama dia membuka akun kedua Stefan dan menemukan itu unggahan terakhirnya adalah foto sarung tangan dengan lagu "Where the Life End". Lagu ini adalah nada dering ponsel Yasmin tetap sama selama bertahun-tahun. Yasmin merasakan lapisan keringat keluar dari punggungnya. Dia keluar dari akun kedua Stefan lalu membuka enter itu lagi. Entry ini dikaitkan dengan akun Stefan, sebuah unggahan di Instagram 3 tahun lalu. Yasmin melihat hari di mana dia mengunggah di Instagram, tapi tidak terpikirkan sesuatu yang istimewa tentang hari itu. Dia berdiri di atas salju ketika berbalik. Dia kebetulan melihat Stefan keluar dari kontainer. Keduanya saling melirik dari kejauhan. Yasmin berjalan mendekat. Stefan pergi menemui Chandra, tapi begitu Yasmin mendekatinya, dia pergi menghampirinya. Akun kedua itu bukan aku. Stefan menyela Yasmin. Yasmin mengerutkan kening dan berkata, Jason sudah menyelidikinya. Itu punya kamu. Apa kamu yakin? Stefan bertanya pada Yasmin dengan sedikit senyum di wajahnya. Aku tahu, dia tidak senang aku berteman denganmu. Sarung tangan itu hanya tersedia di kota Yeli, kan? Yasmin melanjutkan dengan tekad di matanya. Meski dia tidak bisa menebaknya, netizen akan menebaknya. Aku tidak tahu apa hanya di kota Yeli atau tidak. Sutradara Chandra mencariku, aku pergi dulu, kata Stefan pelan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mungkinkah Jason benar-benar berbohong? Tapi walaupun dalam hal lain tidak mempercayai Jason, masalah ini sulit untuk tidak mempercayainya. Dia mengenal Jason dengan sangat baik dalam beberapa aspek. Walaupun ingin mendapatkan sesuatu, Jason tidak akan menjelek-jelekan lawan dengan hal-hal yang tidak masuk akal.